Serikat Setan Merah. Bagian 3. Tercekat oleh kegagalan pukulan saktinya, Sang Dara jadi bertindak lengah. Dan dalam kelengahan yang hanya sepersekian kejapan mata itulah, ujung tongkat lawan menusuk ke arah lehernya tanpa dia mempunyai kesempatan untuk berkelit ataupun menangkis. Cerurut merah. Mengapa tusukan tongkat butut begitu saja kau tak sanggup mengelakkan? Terdengar suara pendekar 212 dari atas pohon. Lalu sebuah benda sepanjang 2 jengkal melesat ke bawah, menghantam ujung tongkat di tangan si kakek. Trakek, benda yang menghantam tongkat kayu itu patah 2, dan ternyata adalah batangan tebu. Tongkat di tangan si kakek sendiri tergetar keras, dan si orang tua sempat terjajar 1 langkah. Telapak tangannya terasa panas. Terkejut dan marah, si baju compang camping ini bukan kepalang. Terkejut karena menyadari lemparan batang tebu itu bukanlah lemparan biasa, dan yang melemparkannya jelas adalah pemuda di atas pohon sana. Marah karena ujung tongkatnya yang seharusnya akan menusuk, paling tidak merobek daging leher Dara berbaju merah, akibat lemparan tebu tadi jadi meleset sampai 3 jengkal. Setan alas, teriak orang tua itu, sementara si baju merah cepat melompat mundur dengan wajah pucat. Saat itu dia punya kesempatan untuk melompat ke punggung kuda putihnya dan tinggalkan tempat itu. Namun hal itu tidak dilakukannya, karena dia ingin melihat apa yang kini bakal terjadi antara si kakek dengan si gondrong. Jilid 5. Didahului oleh suara menggembor keras seperti harimau terluka, kakek berpakaian compang camping melompat ke atas cabang di mana pendekar 212 duduk berjuntai. Tubuhnya laksana terbang, tongkat akar kayu di tangan kanannya berputar laksana titiran, mengeluarkan angin deras sekali hingga daun-daun pohon rontok berjatuhan. Jelas kakek ini menggerakkan tongkatnya disertai tenaga dalam penuh. Trakek trakek trakek, cabang pohon yang diduduki Wiro patah berkeping-keping. Tapi si kakek terdengar berseru kaget. Yang diharapkannya ialah patah tulang belulang si pemuda berambut gondrong, tapi yang dihantamnya ternyata hanyalah cabang pohon. Kemana pemuda itu lenyapnya? Sebenarnya, ketika orang tua itu melesat ke cabang pohon, pendekar 212 sendiri justru membuat gerakan menjatuhkan diri ke bawah, berjungkir balik di udara, lalu melompat ke tanah dan turun tepat di samping Dara berbaju merah. Dan dasar konyolnya murid Sinto Gendeng ini, ketika melompat turun dia tidak hanya sekadar melompat saja, tapi tangan kanannya secara jahil menarik celana si kakek ke bawah. Celakanya, yang punya diri tidak menyadari apa yang terjadi. Begitu mendapatkan Wiro tak ada lagi di atas pohon, dia langsung melompat turun dan ketika tegak di tanah, celananya masih dalam keadaan melorot ke bawah hingga tentu saja anggota tubuhnya yang paling rahasia terpampang dengan jelas. Guru, 3 orang anak murid si orang tua berseru hampir berbarengan. Sementara Sarti si murid perempuan berpaling dengan muka jengah. Di lain pihak, begitu melompat ke samping si baju merah, Wiro tertawa lebar dan menjura seraya menegur, "Saudari, kita berjumpa lagi. Apa kabarmu saat ini?" Kalau sebelumnya Sang Dara memang tidak menyukai Wiro, kini setelah dirinya diselamatkan dari serangan maut tadi, mau tak mau sikapnya jadi berubah. Apalagi dilihatnya tingkah laku dan segala perbuatan si pemuda yang konyol itu membuat tertawa geli dalam hati. "Aku baik-baik saja, saudara," si gadis menjawab. "Terima kasih, kau telah menyelamatkan diriku." Wiro kembali tersenyum lebar. Sambil garuk-garuk kepalanya dia berkata, "Saudari, omong-omong apa kau ada melihat seekor burung gagak kesasar di sekitar sini?" Si baju merah sebenarnya sudah tahu apa yang terjadi, yaitu apa yang dilakukan oleh Wiro terhadap kakek berpakaian rombeng. Jika saat itu bukan tengah menghadapi perkelahian, mungkin dia sudah tertawa terpingkal-pingkal. Sambil melengos dari pemandangan menusuk mata di hadapannya, dia menjawab, "Tak ada kulihat burung gagak kesasar di sekitar sini, saudara. Yang kulihat hanya seekor burung hantu." Mendengar ucapan si gadis, Wiro tertawa gelak-gelak. Sang Dara baju merah pun tak dapat menahan tawanya, lalu ikut tertawa terpingkal-pingkal. Kudanya tertawa sampai mengeluarkan air mata. Karena orang tua itu masih belum juga sadar apa yang terjadi atas dirinya, maka salah seorang muridnya melompat ke hadapan gurunya dan menunjuk ke bawah. Ketika orang tua itu menoleh ke arah yang ditunjuk pada tubuhnya di bawah perut, barulah dia sadar apa yang terjadi. "Bangsat rendah, manusia kurang ajar, penghinaan ini harus kau balas dengan nyawa busukmu," teriak kakek itu marah. Cepat-cepat dia tarik celananya ke atas, lalu melompat ke arah pendekar 212 Wiro Sableng. 5 orang muridnya yang merasa terhina oleh perlakuan itu ikut menyerbu. Salah seorang dari mereka berkelebat sambil berteriak, "Guru, izinkan kami menghancurkan tulang belulangnya."
Kalau sebelumnya si orang tua melarang murid-muridnya untuk ikut campur, kini dalam kemarahannya yang meluap dan rasa malu yang amat sangat, dia tidak pedulikan lagi. Makin cepat dia bisa menghajar si gondrong kurang ajar itu, makin puas hatinya. Maka 6 orang di saat yang sama serentak menyerbu pendekar 212 Wiro Sableng. Gerakan 6 penyerang itu sebat sekali. Entah kapan murid-murid orang tua itu mengeluarkan senjata masing-masing, tahu-tahu Wiro melihat 6 buah bayangan tongkat berkiblat ke arahnya, menggebuk dan menusuk ke arah 6 bagian tubuh, 2 di antaranya menyambar ke arah kepala. Melihat serangan yang bukan main-main ini, pendekar 212 yang tadi masih cengar-cengir, kini cepat bergerak. Sebelum dia sempat melakukan sesuatu, dari samping terdengar bentakan perempuan. Manusia-manusia curang, beraninya kalian main keroyok, jaga kepala kalian. Bersamaan dengan itu, satu bayangan merah menyambar dari arah kanan, sedang dari samping kiri menderu sinar abu-abu menebar hawa dingin. Melirik ke samping, Wiro saksikan bahwa yang membentak bukan lain adalah Dara berbaju merah jelita itu. Di tangan kanannya dia memegang secarik kain merah yang tadinya merupakan kain ikat kepalanya. Dengan kain inilah dia memapasi serangan 6 tongkat, sedang dalam waktu yang bersamaan tangan kirinya ikut bekerja melepaskan pukulan sakti bernama awan kelabu. 2 orang pemuda yang berada di jurusan sambaran pukulan sakti sang Dara cepat menghindar. Berarti 2 pengeroyok tak dapat meneruskan serangannya. Ujung kain merah di tangan sang Dara berkelebat menyambar ke arah kepala 4 pengeroyok lainnya. Tak 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 tak, terdengar suara berdetak 4 kali berturut-turut ketika ujung kain beradu dengan ujung tongkat kayu di tangan lawan. Lalu menyusul suara kain robek. Kemudian suara seruan tertahan Dara berbaju merah. Di saat yang bersamaan terdengar pula keluhan salah seorang penyerang. Wiro melihat semua yang terjadi dengan cepat. 2 ujung tongkat kayu murid kakek berpakaian compang camping tampak hancur. Murid ketiga kelihatan terhuyung mundur sambil pegangi keningnya yang mengucurkan darah akibat hantaman ujung kain merah. Orang ini adalah yang sebelumnya sudah babak belur mata kirinya kena jotosan. Tapi sang Dara sendiri tidak berada dalam keadaan menguntungkan. Malah keadaan kini berbalik membahayakan dirinya. 2 ujung tongkat, satu milik si kakek dan satunya milik muridnya berhasil menjepit ujung kain merah yang jadi senjata Dara berbaju merah. Ketika 2 tongkat itu sama ditarik dengan keras, bukan saja kain merah menjadi robek, tapi tersentak lepas dari tangan pemiliknya. Tubuhnya terhuyung beberapa langkah. Selagi Dara baju merah terkesiap kaget sambil imbangi tubuh, 3 tongkat kayu datang menghantam. Sang Dara masih bisa berkelit dari serangan tongkat di sebelah kanan, tapi yang datang dari depan yaitu tusukan tongkat si kakek dan yang menggebrak dari samping kiri tak kuasa dihindarinya. Dalam waktu sekejap saja, perutnya akan tertembus tusukan tongkat yang datang dari depan, sedang tongkat yang menyambar dari samping kiri sudah dapat dipastikan akan menggebuk hancur pangkal bahunya. Dalam keadaan yang sangat berbahaya itu, tiba-tiba menderu suara seperti tawon mengamuk disertai berkiblatnya sinar putih menyilaukan dan menghamparnya hawa panas. Si kakek masih sanggup untuk menahan teriakan kekagetan, tapi wajahnya yang pucat tak dapat disembunyikan. Dia melompat mundur sambil melotot pandangi tongkat akar kayunya yang kini hanya tinggal kutungan sepanjang 2 jengkal. Tangannya sendiri terasa seperti kesemutan dan ada hawa panas aneh yang membuat persendian tangan kanan itu seperti kaku. Cepat-cepat dia menekan beberapa bagian tangannya seraya kerahkan tenaga dalam. Di samping kirinya, dilihatnya salah seorang muridnya terkapar jatuh di tanah dengan muka seputih kertas. Tongkatnya patah 2 dan mental entah kemana. Dara berbaju merah yang tadi merasakan seperti sudah copot jantungnya, kini menjadi lega begitu menyadari dirinya baru saja lolos dari bahaya maut walau tengkuknya terasa dingin. Memandang ke depan, kakek dan murid-muridnya melihat pemuda gondrong berpakaian putih itu tegak dengan kaki terkembang dan kedua tangan bersilang di depan dada. Tangan yang kanan memegang sebuah senjata berupa kapak bermata 2 yang memancarkan sinar menyilaukan. Pada masing-masing mata kapak jelas kelihatan tertera 3 rangkaian angka, yaitu angka 212. Apakah benar aku berhadapan dengan orang yang menyandang gelar pendekar kapak maut naga geni 212? Terdengar si kakek berucap seolah-olah tidak percaya. 5 muridnya, 2 di antaranya yang mengalami cedera tampak terkejut mendengar kata-kata guru mereka, memandang dengan mata besar ke arah Wiro. Seperti juga sang guru, mereka sama-sama tidak mempercayai kalau pemuda gondrong di hadapan mereka itu adalah pendekar 212 Wiro Sableng. Wiro menyeringai, aku dilahirkan hanya membawa nama. Soal segala macam gelar itu adalah urusan orang-orang persilatan yang tolol,
berucap murid Sinto Gendeng itu. Kau betul, pendekar. Orang-orang rimba persilatan terkadang bersifat tolol. Satu di antaranya adalah kau sendiri. Siapa menyangka, pendekar yang selama ini punya nama besar dan dikenal sebagai tokoh dari golongan putih, pembela kebenaran, penegak keadilan, penolong orang-orang yang lemah dan tertindas. Tahu-tahu kini kulihat berkomplot dengan orang-orang Serikat Setan Merah, menjawab si kakek dengan rahang menggembung dan mata membeliak. Wiro tertawa gelak-gelak lalu berkata, aku tidak munafik mengakui diriku memang tolol. Tapi kupikir kau jauh lebih tolol. Juga 5 muridmu yang tidak mau mempergunakan akal dan pikiran hingga mau ikut-ikutan jadi orang tolol seperti gurunya. 5 murid si orang tua tampak jadi beringas, tapi mereka tak berani bergerak ataupun melakukan sesuatu. Gadis sahabatku ini sudah mengatakan sejujurnya bahwa dia bukan anggota Serikat Setan Merah, tapi kau dan murid-muridmu tetap saja menuduhnya sebagai anggota komplotan itu. Lalu menyerangnya, mengeroyok, ingin membunuhnya, juga hendak membunuhku. Apa itu tidak tolol? Apakah kau bisa membuktikan bahwa dia memang anggota Serikat Setan Merah itu? Dia mengenakan pakaian dan ikat kepala serba merah. Seragam setiap anggota Serikat Setan Merah. Wiro berpaling pada Dara berbaju merah di sampingnya, lalu geleng-gelengkan kepala. Ketika dia menggeser kedua kakinya dan menggerakkan tangan kanan yang memegang kapak, si kakek dan murid-muridnya bergerak mundur menjauhi, seolah-olah bersiap-siap menjaga segala kemungkinan. Orang tua, harap maafkan diriku kalau aku bilang ucapanmu tadi jelas-jelas menunjukkan kebodohanmu. Jika ada kambing atau anjing diberi pakaian serba merah, menurut jalan pikiranmu yang tolol itu, tentu kau akan menuduh binatang-binatang itu sebagai anggota Serikat Setan Merah. Paras si kakek tampak menjadi merah ditempelak ucapan Wiro tadi. Dia berpaling pada kelima muridnya lalu berkata, mari kita tinggalkan tempat ini. Lalu pada Wiro dia berkata, apa yang terjadi hari ini akan kusampaikan pada pertemuan para tokoh silat golongan putih bulan 12 yang akan datang. Kau tak bakal bisa lari dari hukuman yang bakal dijatuhkan, pendekar sesat. Tunggu dulu, seru Wiro ketika si kakek dan murid-muridnya hendak berlalu. Aku dan sahabatku ini tidak mengetahui apa dan siapa adanya Serikat Setan Merah itu. Dapatkah kau memberi penjelasan? Jangan pura-pura tidak tahu, bentak gadis berbaju biru tua bernama Sarti. Tapi sang guru cepat menimpali. Ada baiknya ku terangkan padamu, anak muda. Serikat Setan Merah merupakan komplotan pemeras dan penganiaya rakyat. Mereka merampok dan membunuh siapa saja yang tidak mau menyerahkan uang atau harta sesuai dengan aturan yang mereka buat. Lebih keji dari itu, mereka menculik istri dan anak gadis orang. Komplotan biadab ini baru muncul beberapa bulan saja, tapi kejahatan dan angkara murka yang mereka lakukan telah lewat takaran. Selangit tembus, dan komplotan itulah yang hendak kau lindungi. Pendekar macam apa kau? Ikut membentak murid perempuan si kakek dengan wajah beringas. Nama besarmu yang selama ini disegani di 8 penjuru angin ternyata tidak lebih dari seorang pendekar busuk. Kau menjadi kaki tangan komplotan yang membunuh saudara-saudara seperguruanku. Kau berkomplot dengan manusia-manusia laknat yang menculik Griyati, saudara seperguruanku. Sungguh rendah sekali perbuatanmu. Wiro menyeringai dan kedipkan mata kirinya pada si baju biru lalu berkata, murid dan guru sama saja tololnya, gerendeng sang pendekar. Hai, tiba-tiba Dara berbaju merah berkata, jika kalian masih penasaran, silakan datang ke Bukit Batu Merah pada hari kelima bulan kelima. Di situ akan diadakan pertemuan rahasia para anggota Serikat Setan Merah. Kalian akan melihat apakah kami ini memang orang-orang yang kalian tuduhkan itu. Murid perempuan si kakek tampak mencibir, lalu dia menarik lengan gurunya. Bersama 4 murid lainnya, mereka bergerak tinggalkan tempat itu. Sebelum pergi, harap kau suka memberitahu siapa dirimu adanya, orang tua, berkata Wiro. Meski sangat marah dan dendam besar, kakek berpakaian compang camping menjawab juga. Aku tua bangka buruk ini adalah pengemis budiman. Wiro Sableng terkejut, jadi kau. Murid Sinto Gendeng tidak sempat meneruskan kata-katanya karena si orang tua dan 5 muridnya sudah meninggalkan tempat itu. Kau kenal orang tua itu? Bertanya Dara baju merah. Tidak, sahut Wiro sambil menggeleng. Tapi saudara tuanya aku kenal baik. Dia seorang bergelar si segala tahu. Kalau pengemis tua itu sempat mengadukan tindak tandukku, pasti bisa terjadi kesalahpahaman. Wiro berpaling pada Dara jelita ini. Tadi kau menyuruh mereka pergi ke Bukit Batu Merah, apakah kau juga berniat pergi ke sana? Yang ditanya mengangguk. Aku merasa ada baiknya melakukan penyelidikan. Bagaimana caranya?
Itu urusan nanti. Aku juga berminat melakukan hal itu, kata Wiro pula. Namun untuk sementara kurasa kau perlu mengganti pakaian merahmu agar tidak menimbulkan urusan baru. Itu soal mudah. Aku memang membekal sehelai pakaian warna kuning. Sekarang kemanakah tujuanmu? Tanya Wiro. Solotigo, jawab Sang Dara. Apa kau bermaksud hendak mengikutiku lagi? Wiro tersenyum lebar. Aku berjanji tidak akan menguntit kemana kau pergi. Asal kau mau memberitahu namamu. Panggil aku Kemala, jawab Sang Dara. Kemala, mengulang Wiro. Namamu bagus, sebagus orangnya. Saat itu Sang Dara berbaju merah sudah melompat ke atas kuda putihnya. Wiro tak mau tertinggal, cepat-cepat dia melompat ke punggung kuda coklatnya dan mengejar Kemala. Jilid 6. Saat itu matahari telah condong ke barat. Kemala memacu kuda putihnya menuju bukit kecil di sebelah timur. Gadis ini tahu bahwa di balik bukit itu terdapat sebuah sungai. Dan sepanjang sungai pada kaki bukit terletak desa Kalimukus yang terkenal sebagai desa subur. Penduduknya hidup dari mata pencaharian bercocok tanam, memelihara tambak ikan serta beternak. Kira-kira setengah hari perjalanan dari desa itu, ke arah barat, terletak Solotigo, kota yang menjadi tujuan Kemala. Tak mungkin aku sampai di Solotigo sebelum malam tiba, berkata Kemala dalam hati. Agaknya lebih baik bermalam saja di Kalimukus. Besok pagi baru berangkat ke Solotigo. Di lereng bukit, Kemala menoleh ke belakang. Kuda coklat bersama penunggangnya, yaitu Wiro Sableng, masih terus mengikutinya terpisah beberapa belas tombak. Dia berusaha mencari akal bagaimana dapat meloloskan diri dari pemuda itu. Namun niatnya itu tidak dilakukannya karena ketika dia mencapai puncak bukit, di bawah sana dia melihat satu pemandangan yang mengejutkan. Desa Kalimukus tampak hanya tinggal tumpukan malapetaka belaka. Rumah-rumah penduduk musnah dalam kobaran api. Asap mengepul hitam ke udara. Dari atas bukit tampak orang-orang berlarian di antara ternak yang berhamburan ketakutan kian kemari. Itu bukan kebakaran biasa. Desa itu seperti sengaja dibakar. Satu suara terdengar di samping Kemala. Berpaling ke kiri, Sang Dara dapatkan pendekar 212 Wiro Sableng bersama kuda coklatnya sudah berada di sampingnya. Kemala tak menjawab. Wiro letakkan tangan kirinya di atas kening untuk menghindarkan silaunya sinar matahari. Astaga, aku melihat ada beberapa sosok tubuh tergantung. Satu di pohon, dua lainnya di pintu rumah yang sedang terbakar. Wiro gebrak pinggul kudanya. Kuda coklat itu menghambur ke depan lalu berlari kencang menuruni bukit menuju desa yang dilamun api. Kemala cepat mengikuti. Begitu keduanya sampai di desa yang terbakar itu, apa yang tadi mereka saksikan dari kejauhan di atas bukit, kini terpampang lebih jelas dan mengerikan. Beberapa sosok mayat bergelimpangan di tepi jalan, di halaman rumah, di tepi kali. Tubuh mereka penuh bekas bacokan senjata tajam. Lalu di beberapa tempat terdengar suara erangan orang-orang yang tergelimpang dalam keadaan luka-luka. Suara lenguh sapi yang ketakutan dan embik kambing bercampur baur dengan gaduhnya suara ayam serta itik yang berhamburan kian kemari, jadi satu dengan jerit pekik penduduk yang berlarian dalam kekalutan. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang perempuan dan laki-laki tua serta anak-anak. Ketika Kemala muncul bersama Wiro, beberapa orang penduduk lari menjauh ketakutan. Seorang di antaranya berteriak, "Mereka datang lagi! Mereka datang lagi! Lari! Selamatkan diri kalian! Selamatkan anak-anak!" Wiro kerenyitkan kening. "Kemala, orang-orang itu ketakutan melihatmu," ujar Wiro. "Ada yang tidak beres," menyahuti Kemala. Dia melompat turun dari atas kuda, menghadang seorang laki-laki tua yang lari ke balik rumah sambil mendukung seorang anak perempuan, lalu mencekal tangannya. "Demi Tuhan, jangan bunuh! Jangan bunuh diriku! Jangan bunuh cucuku!" Lelaki tua itu menjerit berulang kali sambil berusaha melepaskan pegangan Kemala. "Tidak ada yang akan membunuhmu atau mengganggu cucumu. Lekas katakan apa yang terjadi," berseru Kemala. Si kakek tampak melotot lalu kembali menjerit dan meronta-ronta. "Manusia macam apa kau ini?" Orang tua itu berkata dengan suara gemetar dan tubuh menggeletar. "Setelah kau dan kawan-kawanmu membunuh, merampok dan menculik, masih bisa bertanya apa yang terjadi? Mengapa kau kembali? Apa masih belum puas membakari rumah-rumah kami? Apa masih kurang jarahan yang kalian rampas? Orang tua, kami baru saja sampai di desa ini. Siapa yang melakukan perampokan dan pembunuhan serta penculikan itu?" Wiro ikut bicara. "Ya, lekas katakan siapa yang melakukan pembakaran di tempat ini," menyambung Kemala. Orang tua itu tidak menyahut.
Dia mengerahkan seluruh tenaganya lalu menarik kuat-kuat hingga pegangan Kemala terlepas. Manusia iblis, dosamu tidak berampun. Kutukan Tuhan akan datang atas dirimu dan komplotanmu. Abis berkata begitu, orang tua itu lari meninggalkan Wiro dan Kemala. Si gadis hendak mengejar, tapi Wiro mencegah dan memberi isyarat agar mengikutinya. Di pintu depan dua buah rumah yang terbakar, mereka melihat dua sosok tubuh digantung. Salah satu di antaranya mulai dijilat kobaran api. Lalu tak berapa jauh dari tempat itu, sosok tubuh ketiga tampak digantung pada cabang sebuah pohon, kaku ke atas kepala ke bawah. Wajah orang yang tergantung ini tertutup lumuran darah yang masih mengucur dari luka besar di batang lehernya. Tiba-tiba Wiro mendengar suara berdesing. Dia cepat membungkuk menyambar potongan kayu dan melemparkannya ke belakang. Terdengar suara berdentrangan. Ketika berpaling ke belakang, Kemala sempat melihat bagaimana potongan kayu itu menghantam mental sebatang tombak yang semula melesat ke arah punggungnya. Kurang ajar, siapa yang berani membokong? Teriak Kemala marah. Dia melihat satu sosok berpakaian hitam berkelebat menghilang di balik reruntuhan rumah besar yang masih diamuk kobaran api. Tanpa tunggu lebih lama, si gadis yang diikuti Wiro cepat mengejar. Orang berpakaian hitam itu ternyata adalah seorang pemuda yang lengan kirinya luka parah hampir putus, sedang kepalanya di bagian kening tampak koyak. Darah yang mengucur membasahi mukanya sehingga kelihatan menggigitkan. Kau masih bisa bertahan hidup, tapi jika tidak segera memberitahu mengapa kau hendak membunuhku, kupatahkan batang lehermu saat ini juga, mengancam Kemala. Kau apakan diriku? Aku tidak takut. Kau dan orang-orangmu membunuh ayahku. Istriku kalian culik. Bunuh. Ayo, bunuh. Pemuda itu tiba-tiba berteriak seperti gila. Lalu tubuhnya tersungkur jatuh, lemah karena terlalu banyak darah yang mengucur dari luka di tangan dan keningnya. Siapa yang kau maksudkan dengan kalian? Membentak Kemala. Pemuda yang terduduk di tanah menyeringai. Dia mengeluarkan tangan hendak mencakar muka Kemala, tapi tubuhnya yang terlalu lemah membuat dia tidak mampu menggerakkan tangan kanannya. Perempuan iblis, kau masih bisa pura-pura bertanya. Memang belasan mayat yang kalian bunuh tidak bisa memberi kesaksian. Kepala desa dan dua pamong desa yang kalian gantung tidak bisa bicara. Tapi aku, Gentolo, menyaksikan sendiri apa yang kau lakukan bersama komplotanmu Serikat Setan Merah. Ah, Kemala mengeluarkan seruan tertahan, sementara Wiro kepalkan tangan. Saudara, kau salah sangka. Kawanku ini bukan anggota komplotan Serikat Setan Merah. Hanya kebetulan saja dia mengenakan pakaian merah, berkata Wiro. Lalu dia menotok beberapa bagian tubuh si pemuda hingga darah berhenti mengucur. Wiro juga salurkan tenaga dalam dingin ke tubuh Gentolo. Kalau tadi pemuda malang ini merasakan tubuhnya lemah dan panas, kini ada hawa sejuk yang membuat dia sanggup bertahan. Saudara, mengapa orang-orang Serikat Setan Merah melakukan keganasan ini? Bertanya Kemala. Tanyakan sendiri pada pimpinanmu, sahut Gentolo. Aku tidak percaya kau bukan anggota Serikat Setan Merah. Mengapa kau tidak membunuhku saja saat ini? Jika kau biarkan aku hidup, aku bersumpah menuntut balas. Menabas batang lehermu, mencincang mayatmu. Jangan jadi orang tolol, bentak Wiro. Jika kawanku ini anggota komplotan biadab itu, sudah sejak tadi kepalamu menggelinding di tanah. Ayo, jelaskan mengapa orang-orang Serikat Setan Merah berbuat seganas ini? Ya, juga siapa mereka sebenarnya? Menyambung Kemala. Gentolo mula-mula tak mau membuka mulut. Namun akhirnya dia bicara juga. Siapa mereka? Aku tidak tahu. Tidak ada seorang pun yang tahu. Yang kami tahu, mereka mula-mula muncul dan bertindak selaku pelindung di desa ini. Untuk itu, penduduk harus membayar apa yang mereka sebut uang perlindungan. Dan bukan uang saja, mereka juga meminta harta atau ternak atau hasil ladang seenaknya. Lambat laun jumlah yang mereka minta semakin banyak hingga penduduk tidak mampu untuk memberikan. Lalu mereka mulai bertindak keras, memaksa dan menghajar siapa saja yang tidak mau memberikan apa yang mereka minta. Ketika banyak penduduk yang mencoba melawan, mereka membunuhi orang-orang desa seperti membunuh lalat saja. Kekejian mereka bukan cuma sampai di situ. Anggota Serikat Setan Merah juga menculik anak gadis atau istri orang. Mereka melakukan kejahatan bukan cuma di desa ini saja, tapi juga di banyak kampung dan desa. Sejak pertama mereka muncul, mengapa kalian tidak melaporkan ke Kadipaten? Tanya Kemala pula. Gentolo menyeringai pahit. Setiap yang melapor mengalami nasib mengerikan. Hari ini melapor, besok ditemui mati terkapar seperti anjing di tengah jalan. Tubuhnya penuh bacokan atau tusukan benda tajam.
Kemala, kau ingat pada rombongan-rombongan orang-orang berpakaian merah yang kita temui di bukit beberapa waktu lalu? Tanya Wiro. Kemala mengangguk. Mereka pasti orang-orang Serikat Setan Merah. Dua di antaranya bernama Sangai dan Galut. Kau kenal dua nama itu?